Small listeners, kalau Anda mendengar lagu yang barusan kami putar gitu ya, New Year's Day dari miliknya Taylor Swift, rasanya mengenang lagi gitu ya momen-momen tahun baru di mana penuh dengan kemeriahan, penuh dengan fireworks ataupun kembang api, rasanya tuh senang sekali gitu untuk memasuki tahun yang baru. Tetapi ketika sudah masuk ke tahun yang baru, rasanya semua terasa biasa saja, kemeriahan itu hilang sejenak gitu ya. Dan mungkin ada pertanyaan gitu, tahun baru apanya sih yang baru gitu ya? Dan ini yang mungkin menjadi pertanyaan dan mungkin akan kita dapatkan jawabannya selama 1 jam ke depan dalam Smart Happiness. Dan kembali kami ucapkan selamat pagi untuk Anda semua listeners. Semangat, pagi hari ini kita akan belajar banyak dari Bapak Arfan Pradiansyah, Motivator National Leadership and Happiness. Pagi Pak Arfan. Selamat pagi Audrey, apa kabar hari ini? Baik Pak Arfan. Ya, Happy hari selamat ini. tahun baru ya. Selamat tahun baru. Belum terlambat ya untuk mengucapkan tahun baru. Karena Ya, masih ya, ya. sekitar 13 hari ya kita Iya, menjalani tahun. baru 2 minggu. Benar banget. Nah, Ya. mungkin Pak Arfan, ini kan lagunya cukup menarik ya. Ini mungkin ini lagu theme song tahun baru lah. Banyak orang yang mendengarkan lagu ini gitu. Kalau dari Betul. Pak Arfan sendiri perspektifnya, kenapa sih angkat lagu ini di awal tahun ini, Pak Arfan? Silakan. Oke, terima kasih banyak Audrey ya. New Year's Day ini dari Taylor Swift ya. Jadi ini cerita mengenai seorang wanita yang setiap malam tahun baru tuh dia selalu berdoa gitu. Mhm. Ya, dia berharap semuanya menjadi lebih baik, semuanya berubah, semuanya baru kecuali satu hal, Apa tuh, Pak? cintamu kepadaku gitu. Ah, oke. Itu yang katanya nggak boleh berubah tuh, harus Ya. selalu ada gitu ya. Mhm. Itu Audrey. Oke, dan seperti yang kita tahu juga ya, kalau Taylor Swift mengatakan tadi kan ada glitters on party, meriah banget gitu tahun baru, Pak. Betul, betul. Itu kan kebahagiaan mungkin memasuki tahun baru, ya kebahagiaan yang mungkin dirasakan banyak orang gitu. Tetapi ketika menjalaninya dalam proses mungkin kita menjalani, tahun yang baru itu sebenarnya bagaimana sih, harusnya perasaan kita? Apakah happy sepanjang tahun? Atau mungkin kan kita juga punya emosi yang lain gitu ya, dalam Ya. menjalani hari-hari gitu, Pak Arfan. Eh, Mestinya ada dua perasaan ya yang muncul pada Oke. kita ya. Mhm. Eh, Pertama adalah rasa syukur. Ketika Oke. kita melihat bahwa kita sudah melalui tahun 2022 dengan selamat ya, dan kita sudah sampai di tahun 2023, itu nggak akan mungkin kita Mhm. bisa sampai di tahun ini kalau bukan karena rahmat Allah. Kalau bukan karena rahmat Tuhan tuh nggak mungkin kita bisa nyampe di sini. Ya, jadi yang pertama itu rasa syukur. Yang kedua itu adalah rasa harap gitu, hope. Ya, kita berharap bahwa di tahun ini kita mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari tahun yang lalu gitu. Jadi ada dua sebetulnya, gratitude and hope gitu. Rasa syukur dan penuh harap gitu untuk sesuatu yang lebih baik lagi. Mhm. Oke, ini hal yang mungkin kita lupakan gitu ya, Pak Arfan. Karena biasanya banyak juga yang di awal tahun tuh sudah memikirkan beban gitu ya, target, goal, terus juga KPI gitu ya. Jadi hal-hal sesimpel Betul. gratitude dan juga hope ini juga harus kita ya ingat-ingat kembali lah di awal tahun. Tapi Betul sekali Audrey ya, karena banyak orang yang oke, menunggu-nunggu tahun baru aha, untuk memulai kebiasaan yang lama. oke. Jadi mereka menunggu-nunggu tahun baru untuk segera Ya, melakukan kebiasaan-kebiasaan yang lama. mhm. Ini yang mungkin kita hindari karena topik kita hari ini, tahun baru apanya yang baru. Nah ini mungkin Pak Arfan boleh spill sedikit nih ya, kenapa Ya, sih kita harus membahas ini gitu di awal ya. tahun? Yes, kenapa kita harus membahas ini? Karena banyak orang yang itu tadi ya memasuki tahun baru, dia menunggu-nunggu tahun baru untuk segera melakukan kebiasaan-kebiasaan yang lama gitu. Nah, kebiasaan-kebiasaan yang lama itu kan sudah terbukti. Ya, Kebiasaan yang lama itu menghasilkan kita yang seperti ini gitu. Nah, kalau kita tadi penuh harap menghendaki sesuatu yang berbeda gitu, kita harusnya melakukan hal-hal yang berbeda dong. Kalau kita oke, masih melakukan hal-hal yang tahun lalu kita lakukan, hasilnya sudah jelas. Ya kita yang sekarang ini ya, adalah hasil dari tahun lalu gitu. Nah, sekarang kalau Anda menginginkan sesuatu yang baru, lakukan sesuatu yang baru gitu, yang berbeda gitu. Jadi kata Einstein mengatakan begini, um, orang gila itu, jadi definisi orang gila menurut Einstein adalah orang yang melakukan hal yang sama, ya, doing the same things, but expecting different result. oke, Melakukan hal yang sama, tetapi mengharapkan hasil yang berbeda. Kalau yang Anda lakukan masih hal-hal yang sama, masih hal yang tahun lalu, kebiasaan-kebiasaan buruk di tahun lalu,
terus Anda menginginkan hasil yang berbeda, sampai kapan Anda bisa mendapatkan itu gitu. Ya, itu namanya kalau menurut Einstein itu namanya insanity gitu. Jadi apa itu insanity? Insanity adalah doing the same thing but expecting different result. Melakukan hal yang sama berulang-ulang tapi mengharapkan hasil yang berbeda. Gitu Oke. Audrey. Yes, ini kebiasaan yang harus diputus sekarang ya, mumpung belum terlambat gitu Betul. Pak Arfan. Nanti kita akan Betul, bahas mumpung belum 2 minggu nih. benar, masih bisa dirubah lah ya, karena waktunya masih cukup pendek gitu ya. Dan kita Ya. juga lemparkan ke Small Listeners nih, kira-kira dua minggu sudah ada perubahan belum sih di tahun 2023? Kalau Audrey nih Pak Arfan, yang paling berbeda mungkin biasanya anak malam gitu, sekarang siaran pagi ya. Jadi Oh, oke. ini perbedaan yang cukup signifikan dan juga mungkin merubah habit lagi baru, prosesnya baru, adaptasi baru. Pastinya juga Small Listeners punya nih ya, perubahan-perubahan yang mungkin sudah terasa selama 2 minggu berjalan. Silakan boleh sharing ya di 0812 11 12 959 atau bisa pergunakan live chat YouTube kami di Radio Smart FM. Setelah ini kita akan perdalam sebenarnya apa sih yang harus baru, Pak Arfan, physically, mentally, atau mungkin perasaan. Setelah yang satu ini kita akan jeda sesaat. Mungkin banyak dari Anda small listeners yang merasa bahwa tahun baru waktunya kita menulis resolusi baru, terus juga habit baru gitu ya, ataupun mungkin goals baru. Nah, semua serba baru di awal tahun, tetapi apakah semua itu terrealisasi atau justru kita seperti yang Pak Arfan katakan ya, melakukan lagi ritual di tahun-tahun sebelumnya. Seperti yang Audrey sampaikan tadi, kalau Audrey paling berbeda adalah memulai tahun dengan ya itu, tugas di pagi hari. Kalau dari Pak Arfan sendiri mungkin dari 13 hari nih kita sudah menjalani 2023, apa sih Pak Arfan yang berbeda? Oke. Terima kasih Audrey ya. Ada banyak yang sudah saya lakukan ya. Mungkin kelihatannya kecil-kecil ya. Oke. Di tahun ini saya bisa fitness itu Oke. seminggu bisa 3 kali nih ya. Wah. Jadi baru 2 minggu ini saya sudah fitness 6 kali Oke. ya. Yes. Sudah nge-gym 6 kali nih dalam 2 minggu ini ya. Kemudian saya sempat tahun lalu itu sempat terhenti cukup lama ya, jalan pagi Audrey. Jadi biasanya saya jalan pagi itu setiap hari gitu. Tapi sejak beberapa bulan terakhir karena kesibukan yang cukup tinggi, akhirnya terhenti begitu aja gitu. Sekarang saya sudah jalan pagi dalam seminggu itu bisa 5 kali. Jadi baru jalan 2 minggu ini, saya sudah jalan pagi itu 10 kali, Audrey. Bahkan kalau paginya nggak bisa, misalnya hujan atau lagi ada acara pagi, saya ganti jalannya jadi jalan sore. Oke. Dan tahu nggak berapa kilo saya bisa jalan pagi atau jalan sore? Bisa nebak nggak? 3, 4? Oh, lebih. Oh, baru. Minimal 7 kilo. Minimal. Wow. Ya. Keren. Kalau 7 kilo itu bisa selesai dalam 1 jam 15 menit gitu. Itu bisa 7 kilo. Tapi kemarin tuh beberapa hari lalu ya, hari Selasa kalau nggak salah, itu saya bisa 10 kilo. Gitu ya. Pagi-pagi itu saya bisa 10 kilo gitu ya. Jadi dalam 2 minggu ini saya sudah jalan pagi itu 10 kali. Bayangkan. Berapa tuh kalau dikali dipanjangin ya? Wah, cukup panjang berarti ya. Betul. Nah itu tuh. Itu Ya, kebiasaan-kebiasaannya kayaknya kecil ya, kayaknya dianggap sepele ya. Tapi sebetulnya ketika kita melakukannya secara kontinu, maka nasib kita akan berubah. Jadi bukan hanya diri kita berubah menjadi lebih segar dan sebagainya, tapi nasib kita, our destiny itu yang akan berubah, Audrey. Oke. Nah, menarik nih Pak Arfan. Mungkin karena sudah lama tidak melakukan olahraga atau mungkin dalam hal lain gitu ya, kita melakukan lagi kebiasaan baru di tahun baru, rasanya kan ada perasaan berat gitu ya, mungkin menjalaninya pun pressure, terus juga kurang happy gitu karena ada paksaan gitu. Ini apa sih yang harus kita tingkatkan atau yang kita lihat dari sisi apa sehingga proses tadi itu bisa kita nikmati dengan happy gitu, nggak bersungut-sungut lah istilahnya, Pak Arfan. Ya, very good question, Audrey. Ya, jadi kita semua itu harus punya mimpi. Oke. Kita itu harus punya mimpi, harus punya cita-cita, harus punya keinginan gitu. Ya. Tapi yang menarik adalah semua orang punya keinginan. Ya, pasti. Semua orang punya cita-cita kan, pasti kan, kepingin apa? Misalnya kepingin sukses, kepingin kaya, kepingin berhasil, kepingin apa lagi? Kepingin lulus ujian,
Oke. kepingin capai target, kepingin dapat jodoh, ya kan? Ya. Itu kan semuanya kan adalah yang diinginkan oleh semua orang ya. Jadi kalau saya bilang kita harus punya mimpi, semua orang akan mengatakan, semua orang juga punya mimpi, semua orang juga punya cita-cita, punya keinginan. Dan yang namanya cita-cita, keinginan, mimpi itu sesuatu yang sangat menarik. Mhm. Sampai kita dikasih tahu bagaimana cara mencapainya. Oke. Cara Nah, mencapai. ketika kita dikasih tahu, nih, kamu punya mimpi apa? Mhm. Pingin sukses, oke. Pingin tuh. Tetapi ketika dikasih tahu caranya begini supaya sukses, maka sukses itu menjadi sesuatu yang tidak menarik lagi. Oke. Ketika orang udah tahu, oh caranya gitu ya. Ya Mhm. sudah gitu. Mhm. Ya, kenapa orang menjadi tidak tertarik setelah tahu caranya? Karena orang tidak mau merasakan sakitnya gitu, perjuangannya untuk menjadi sukses gitu. Jadi semua orang itu ingin sukses sebelum tahu Caranya. caranya. Itu Audrey. Iya, iya, iya. Ini apa ya? Sebuah dilema gitu ya, Pak Arfan ya. Dari sukses, ingin sukses, tapi ketika tahu caranya, ya kita justru malah menjauh dari keinginan kita itu. Nah, ini untuk memperkuat hal-hal apa ya, yang realistis gitu ya, untuk mengejar kesuksesan itu sebenarnya apa? Apakah seperti yang Pak Arfan lakukan gitu ya, untuk melakukan hal-hal yang kecil dulu deh, jangan sampai nih mimpinya kebesaran dulu, terus kita udah melihat sesuatu seems impossible gitu, Pak Arfan, untuk dicapai. Ya, jadi yang harus kita lawan itu musuh terbesar kita itu adanya di dalam diri kita gitu. Hmm. Ya, jadi yang harus kita taklukkan, yang harus kita kalahkan itu sesungguhnya adalah diri kita sendiri gitu. Kalau saya malas olahraga ya, semua orang itu pasti punya rasa malas gitu. Mhm. Jadi apa sih perbedaannya orang yang sukses dengan orang yang gagal? Ya, eh, sebelum sampai ke perbedaannya, kita masuk ke persamaannya dulu. Oke. Apa sih persamaannya orang yang sukses dan orang yang gagal? Tahu nggak Audrey apa persamaan nih? Persamaan orang sukses dan orang gagal. Sama-sama punya mimpi. No, Oh. sama-sama malas. Oke. Ya, Kenapa tuh, Pak jadi Arfan? apa persamaannya orang sukses dengan orang gagal? Sama-sama malas. Malas kenapa kalau orang? Sama. Mhm. Tapi bedanya apa? Orang sukses adalah orang yang malas dan tetap melakukan. Oke. Orang gagal adalah orang yang malas dan selesai dan berhenti dan tidak ngapa-ngapain. Ya, ya. Itu aja bedanya. Jadi maksud saya begini, ketika kita merasa malas, maka Mhm. kita harus katakan pada diri sendiri, ya ini sama semua orang melakukan merasakan yang seperti ini. Ya. Jadi malas itu sesungguhnya adalah sesuatu yang bersifat universal gitu. Oke. Gitu ya. Jadi saya malas. Oh ya biasa, I'm a human being. Namanya manusia biasa punya rasa malas. Oh itu don't worry gitu. Semua orang itu malas. Tetapi orang yang sukses itu adalah orang yang malas tapi tetap melakukan. Mhm. Orang yang gagal itu adalah orang yang malas dan berhenti. Maka ketika saya mau olahraga pagi itu rasanya malas gitu. Aha. Pasti malas kan? Ya Pasti. pagi-pagi kan pasti masih lebih enak tidur lagi dan sebagainya kan gitu ya. Ada gaya gravitasi bantal gitu yang Banget. sangat kuat gitu ya. Ya. Tapi kemudian saya katakan pada diri sendiri, Van, Mhm. kamu kan motivator, Van. Motivator happiness lagi. Mhm. Masa bangun pagi aja males gitu ya? Masa kamu kalah sama bantal gitu Ya. kan? Jadi saya katakan itu pada diri saya sendiri untuk keluar bangkit dari zona nyaman saya gitu. Yes. Gitu. Jadi kita harus seringkali ngomong sama diri sendiri gitu, ya. Ngomong sama diri sendiri itu penting tuh Audrey ya. Jadi seolah-olah kita sedang berdialog dengan orang lain gitu. Jadi saya selalu ngomong gitu. Van, bangun. Nanti kalau kamu bangun, ya, kalau kamu jalan pagi, kamu bisa cerita ke banyak orang loh. Ketemu Ya, apa kan gitu ya di jalan? Iya. Iya, kan pagi ini saya sudah membuktikan, saya bisa cerita pada banyak orang bahwa dalam tahun 2023 ini saja saya sudah jalan pagi 10 kali, sudah nge-gym 6 kali gitu ya. Jadi itu menjadi sebuah motivasi bagi saya gitu. Masa motivator malas? Ayo dong bangun. Oke, oke. Itu Nah, Audrey. ya, ini juga yang mungkin menjadi catatan dari kita ataupun harus merubah mindset gitu ya, Pak Arfan tadi katakan bahwa ya orang sukses, orang gagal sama-sama malas gitu. Tapi
ada yang berjuang gitu ya. Dan juga biasanya orang malas nih punya mindset juga, emang orang sukses sudah punya privilege nih, Pak Arfan. Ini kan mindset yang salah ya, bahwa semua orang juga punya peluang untuk sukses kan jika ingin jika komitmen lah ya ataupun rutin untuk dilakukan. Gimana tuh, Pak Betul. Arfan? Jadi ini mindsetnya ini sebetulnya ya. Mindsetnya adalah yang seringkali kita sebut sebagai fixed mindset gitu. Oke. Ya, merasa bahwa nasib saya ini nggak bisa berubah. Kalau saya udah begini, ya saya akan begini terus gitu. Ah, Ya, ya pasti aja ya karena kita hari ini itu adalah hasil dari mindset kita yang kemarin gitu. oke. Jadi kalau kita ingin tahu Audrey ya, mindset kita ini benar atau salah? Tahu nggak caranya Audrey? Bagaimana kita mengetahui mindset yang kita miliki hari ini itu betul, benar atau salah? Tahu nggak dari mana? Audrey rasa sih dari apa ya? Mungkin evaluasi ya, Pak Arfan, dari tahun-tahun sebelumnya, apakah kita sudah bergerak maju gitu. Benar Ya, nggak, Pak Arfan? jadi gini, lihatlah hidup Anda. Oke. Kalau hidupmu banyak susahnya, Hmm, itu tanda mindsetmu banyak salahnya. Oke. Itu aja. Jadi kita Ya. lihat nih, hidup kita sekarang ini banyak senangnya atau banyak susahnya? Coba. Oh, ternyata banyak susahnya. Apa itu susahnya? Di kantor dimarahin atasan terus. Hmm. Bangun telat terus, datang ke kantor telat terus, dimarahin sama customer gitu ya. Hidup begini-begini aja nggak ada perubahan. Itu sebuah bukti. Kalau hidupmu banyak susahnya, itu tandanya mindsetmu banyak salahnya. Oke. Rim yang Itu bagus aja. ya. Mungkin semua listeners boleh pertanyakan ke diri sendiri gitu. Kira-kira akhir-akhir ini ataupun mungkin 1 tahun ke belakang gitu ya, banyak susahnya atau mungkin banyak senangnya gitu ya. Mungkin Ya. juga boleh sharing gitu. Susahnya di mana, senangnya di mana. Kita berbagi semangat ya, seperti Pak Arfan yang membagikan semangat sudah start untuk jalan lagi, fitness lagi. Mungkin ada juga dari Anda yang sudah merasakan perubahan di tahun 2023 yang juga cukup positif pastinya. Silakan boleh dikirimkan di 0812 11 12 959 atau di channel YouTube kami di Radio Smart FM. Dan sudah ada beberapa chat yang masuk, nanti kita akan responi Ya. juga Pak Harvan, Ya. dan pastikan Anda tetap bergabung bersama kami dalam Smart Happiness.